Syederalun, berikut 5 berita populer dari Kanal News yang sudah kami rangkum dari 10 berita terhangat dalam seminggu terakhir. Terhitung mulai dari tanggal 21 September sampai dengan 27 September 2020. Berita pertama mengenai alasan untuk tidak tergiur dengan SMS tawaran pinjaman online dari fintech ilegal. Maraknya SMS dari nomor tak dikenal dari perusahaan teknologi keuangan fintech ilegal terus meningkat seiring dengan desakan ekonomi di tengah pandemi. SMS yang beredar tersebut biasanya menawarkan kemudahan untuk melakukan pinjaman online. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Adrian Gunadi. Bahkan, bisa dipastikan tawaran pinjaman online itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan alasan yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Adrian pun meminta agar masyarakat tetap waspada. Seputar pendaftaran kartu prakerja masih terus menjadi berita populer yang banyak dicari. Tapi kali ini, pendaftaran kartu prakerja gelombang 10 yang dibuka pada Kamis 24 September 2020 kemarin yang menjadi perbincangan hangatnya. Bagi yang sudah 3 kali mendaftar di gelombang sebelumnya, namun terus gagal sebanyak 3 kali berturut-turut, masih ada yang bisa dilakukan, yaitu dengan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa peserta sudah 3 kali gagal mengikuti seleksi. Berita hangat selanjutnya mengenai Indonesia dipastikan akan terjun ke jurang resesi. Hal itu dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020. Dikatakan Sri Mulyani, pada kuartal 3, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 2,9%. Berita keempat adalah video semua karyawan di sebuah perusahaan di PHK yang viral di media sosial. Bukan satu, tapi diperkirakan ada ribuan karyawan yang di PHK oleh sebuah perusahaan yang belum diketahui lokasinya. Diduga, kebijakan mem-PHK ribuan karyawan itu diakibatkan tak kuat menahan goncangan pandemi COVID-19. Yang terakhir, kabar mengenai bos Pertamina yang sudah dicopot jabatannya namun masih digaji hingga 75 juta rupiah. Kabar tersebut lantas membuat Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahjapurnama alias Ahok, mengamuk hingga mengundang perhatian media sosial.